Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran keempat, Yesus saudara setia kita. Selasa, 18 Januari. Daging dan darah seperti kita. Ibrani mengatakan bahwa Yesus mengadopsi sifat manusia kita sehingga dia dapat mewakili kita dan dapat mati untuk kita. Inilah dasar dari rencana keselamatan dan satu-satunya harapan kita untuk kehidupan kekal. Bacalah Matius 16 ayat 17, Galatia 1 ayat 16, 1 Korintus 15 ayat 50, dan Efesus 6 ayat 12. Apakah kekurangan-kekurangan dari sifat manusia dalam ayat-ayat ini yang menghubungkan ungkapan daging dan darah? Ungkapan daging dan darah menekankan kelemahan kondisi manusia, kelemahannya, kurangnya pemahaman, dan tunduk pada kematian. Kitab Ibrani mengatakan bahwa Yesus dibuat seperti saudara-saudaranya dalam segala hal. Ungkapan ini berarti bahwa Yesus menjadi manusia seutuhnya. Yesus tidak hanya terlihat seperti atau tampak seperti manusia. Dia benar-benar manusia, benar-benar salah satu dari kita. Kitab Ibrani juga mengatakan bagaimanapun bahwa Yesus berbeda dari kita mengenai dosa. Pertama, Yesus tidak melakukan dosa apapun. Kedua, Yesus memiliki sifat manusia yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Kita memiliki kecenderungan jahat. Perbudakan kita pada dosa dimulai jauh di dalam sifat kita sendiri. Kita adalah daging terjual di bawah kuasa dosa. Kesombongan dan motivasi berdosa lainnya bahkan mencemari tindakan baik kita. Sifat Yesus bagaimanapun tidak dirusak oleh dosa. Harus seperti ini jika Yesus adalah daging terjual di bawah kuasa dosa. Seperti kita, dia juga membutuhkan juru selamat. Sebaliknya, Yesus datang sebagai juru selamat dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban tak bercacat kepada Allah bagi kita. Kemudian Yesus menghancurkan kuasa iblis dengan mati sebagai persembahan tanpa dosa untuk dosa-dosa kita, sehingga memungkinkan pengampunan dan rekonsiliasi kita dengan Allah. Yesus juga mematahkan kuasa dosa dengan memberi kita kekuatan untuk hidup benar melalui penggenapannya atas perjanjian baru untuk menuliskan hukum di dalam hati kita. Jadi, Yesus telah mengalahkan musuh dan secara efektif membebaskan kita sehingga sekarang kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Penghancuran terakhir iblis, sementara itu akan datang pada penghakiman terakhir. Sejak kita memiliki janji kemenangan melalui Yesus, mengapa begitu banyak dari kita masih bergumul dengan dosa? Apakah kesalahan yang kita lakukan? Dan yang lebih penting, bagaimana kita dapat mulai memenuhi panggilan agung yang kita miliki di dalam Yesus? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita melihat kehidupan Yesus ketika ia hidup di dunia ini, di dalam pelajaran Sekolah Sahabat di sana dikatakan bahwa dia hidup bukan terlihat seperti atau tampak seperti manusia, tetapi benar-benar ia adalah manusia sama seperti dengan kita. Dia merasakan akan kesakitan, dia merasakan akan pergumulan, dia merasa lapar, haus, dan di berbagai kesempatan Yesus menunjukkan emosi-emosi yang dimiliki oleh manusia. Tetapi bagaimanapun, Yesus berbeda dari kita mengenai dosa. Pertama, Yesus tidak melakukan dosa apapun. Kedua, Yesus memiliki sifat manusia yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Tetapi bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Yesus belajar untuk menjadi taat sehingga dia tidak melakukan akan kesalahan ketika dia hidup di dunia ini? Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 dengan jelas menyatakan bahwa Yesus taat sepanjang hidupnya. Kristus belajar ketaatan melalui penyerahan sepenuhnya kepada Bapa dan melalui penderitaan. Dan sebagai manusia dia harus belajar ketaatan dalam perannya sebagai juru selamat. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan Yesus taat, bahkan ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kita juga sebagai manusia, kita bisa memilih untuk tidak melakukan akan kesalahan. Kita bisa memilih untuk menjauhi akan dosa di dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi,
Itu semua adalah pilihan-pilihan. Yesus memilih untuk tidak terkontaminasi dengan dosa ketika ia ada di dunia ini. Seharusnya kita sebagai pengikutnya, mari kita membuat pilihan, memilih untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus menang terhadap dosa, demikian pula janji yang sama diberikan kepada kita. Kita bisa menang terhadap dosa. Kita harus menjadi kuat di dalam Tuhan. Itu artinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Dia dan mengenakan senjata yang diberikannya, yaitu senjata untuk bertahan, ialah iman yang berfungsi sebagai perisai yang kokoh untuk melindungi diri dari panah api si iblis, dan senjata untuk menyerang musuh, yaitu firman Tuhan. Tetapi sekali lagi, semuanya kembali ke pilihan-pilihan kita. Yesus sebagai manusia, dia menang terhadap iblis, menang terhadap kematian. Demikian pula kita sebagai pengikut-pengikutnya, kita akan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menang di dalam setiap tantangan kehidupan kita, asalkan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di segala keadaan kita harus dalam keadaan siap berperang, karena iblis selalu mencari kelengahan kita. Tetapi apabila kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan diberikan kemenangan. Sama seperti dengan Yesus, demikian pula dengan saudara dan saya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk membuat pilihan-pilihan yang benar. Kami dapat memilih untuk terus setia kepada Tuhan, sama seperti dengan Yesus menang di dalam pergumulan tantangan kehidupan di dunia ini. Demikian pula dengan kami. Kami mau untuk kami terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.